Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Fikri Fakrihin MPDI selaku pengampu matkul studi hadis pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Faidatun Nafisa, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baik, alhamdulillah di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3 di minggu lalu yang membahas tentang pembagian hadis berdasarkan kualitasnya. Nah, kadang nih ya, kalau kita mendengar kata hadis, kita itu langsung mempunyai pikiran bahwasanya hadis tersebut itu sesuatu yang sangat berat. Nah, padahal kalau dijelaskan dengan cara yang santai, insya Allah bisa lebih mudah dipahami dan bahkan menjadi bekal buat kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis hadis berdasarkan kualitasnya. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang hadis sahih, yang mana hadis sahih di sini yaitu hadis yang kuat dan bisa diandalkan. Nah, misal nih ya, kalau kita dengar cerita dari orang yang jujur banget, hafalannya tajam, kemudian ceritanya nggak pernah berubah-ubah. Nah, kayak gitulah hadis sahih. Nah, jadi hadis sahih di sini yaitu rantai penyampaiannya dari Rasulullah sampai ke kita, sambung terus, gak ada putusnya. Juga perawinya itu orang-orang yang jujur dan punya ingatan super kuat, dan gak ada kejanggalan atau keanehan dalam isi ceritanya. Nah, di sini ada contoh hadis sahih yang mana seperti sabda Nabi Muhammad SAW, amal itu tergantung niatnya. Nah, artinya apapun yang kita lakukan itu tergantung niat. Jadi ketika kita mempunyai niat baik, insya Allah dapat pahala. Nah, ini termasuk hadis sahih dan sering banget jadi patokan para ulama. Nah, yang kedua, di sini ada hadis hasan, yang mana hadis hasan di sini yaitu hadis yang baik tapi nggak sekuat hadis sahih. Nah, kalau hadis sahih itu seperti pelari profesional. Nah, sedangkan hadis hasan di sini yaitu seperti pelari yang masih bagus tapi belum sampai level atlet dunia. Nah, masih bisa diandalkan, cuman nggak sekuat hadis sahih. Biasanya nih ya, karena ada perawi yang hafalannya nggak sekuat perawi hadis sahih, tapi tetap jujur, bisa dipercaya dan sanadnya bersambung. Di sini ada contoh hadis hasan yang berbunyi, salah satu tanda baiknya Islam seseorang adalah dia yang meninggalkan hal yang gak bermanfaat buat dirinya. Nah, pesan ini sangat cakep buat kehidupan kita sehari-hari. Maka jangan buang waktu buat hal yang tidak penting. Nah, yang ketiga di sini ada hadis dhaif, yang mana hadis dhaif di sini yaitu hadis yang lemah tapi masih ada gunanya. Nah, hadis dhaif di sini misalnya contohnya sama aja ketika kita mendengar cerita dari seseorang kemudian kita masih ragu, cerita ini benar nggak ya? Nah, jadi hadis dhaif di sini kadang perawinya nggak jelas siapa atau sambungan ceritanya putus-putus. Bisa juga karena si penyampainya dianggap kurang bisa dipercaya. Nah, tapi jangan langsung dibuang karena hadis dhaif di sini boleh dipakai asal untuk motivasi ibadah, bukan buat hukum halal dan haram. Dan isinya di sini nggak bertentangan sama ajaran Islam secara umum. Juga lebih baik lagi kalau ada hadis lain yang menguatkan. Nah, di sini saya menemukan contoh hadis dhaif yang lagi viral di sosial media. Bahkan sering sekali FYP di beranda-beranda kalian pastinya, yang bunyinya, siapa yang baca surat Al-Waqiah di setiap malam maka dia tidak akan miskin. Nah, ini termasuk hadis dhaif, tapi banyak yang mengamalkannya karena ini menjadi motivasi positif bagi kehidupannya. Nah, yang terakhir di sini ada gimana penerapan hadis sahih buat didik anak sejak usia dini. Nah, ini yang penting banget. Nah, maka hadis sahih di sini itu ibarat peta yang jelas dan terpercaya. Juga cocok banget dipakai sebagai panduan mendidik anak kecil.
Nah, di sini saya menemukan contoh hadis sahih yang cocok sekali buat diajarkan kepada anak-anak. Yang pertama di sini ada contoh hadis tentang niat yang berbunyi amal itu tergantung pada niat. Nah, ajarkan kepada anak kalau belajar itu bukan cuman biar dapat nilai yang bagus, akan tetapi niatkan karena Allah itu suka sama anak yang rajin. Misalnya kita mencontohkan kepada anak, "Nak, kalau bantu ibu di rumah itu niatkan karena Allah ya, biar dapat pahala." Nah, yang kedua di sini ada tanamkan kejujuran yang berbunyi jujur itu membawa kepada kebaikan. Nah, jadi kamu pelan-pelan ngomong kepada anaknya, "Nak, kalau kamu jujur, walaupun kamu salah, ibu tetap sayang. Akan tetapi, kalau kamu bohong, itu bikin ibu sakit hati. Insya Allah, anak bisa berubah." Nah, yang ketiga di sini ada mendidik anak dengan cinta, bukan marah-marah. Yang berbunyi, siapa yang gak sayang, dia tidak akan disayang. Jadi, kalian semua tunjukin kasih sayang kepada anaknya. Peluk dia, puji saat dia berbuat baik, dan sabar ketika dia berbuat salah. Jadi hadis itu memang banyak sekali jenisnya, tapi kalau kita tahu mana yang kuat itu termasuk hadis sahih, dan mana yang baik itu termasuk hadis hasan, dan mana yang lemah itu termasuk hadis dhaif, maka kita jadi lebih bijak dalam mengamalkannya. Dan yang paling penting, jadikan hadis sebagai panduan hidup, apalagi buat mendidik anak, karena anak bukan cuma butuh nasihat tetapi juga teladan nyata dari orang tua atau gurunya. Jadi teman-teman sekalian, hadis sahih yaitu hadis yang bisa langsung kita jadikan patokan, sedangkan hadis hasan di sini yaitu tetap bagus, bisa dipakai. Sedangkan hadis dhaif di sini yaitu hati-hati tapi masih bisa diambil hikmahnya, dan semua itu bisa jadi bekal luar biasa untuk mendidik anak-anak jadi generasi yang soleh dan solehah. Semoga kita semua dimudahkan Allah dalam memahami hadis dan mengamalkannya, terutama dalam mendidik anak-anak kita. Akhiran, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.